Assalamualaikum guys. Apakah ada di antara kalian yang udah nonton video dari wawancara TV One dengan Pak Mahfud MD terkait dengan pembubaran FPI? Nah, ada poin yang mau gue beropini di sini sedikit aja, yaitu tentang dibilang intinya kan pro kontra FPI ya. FPI punya dibilang Pak Mahfud ada pelanggaran dilakukan dan juga ada plus juga yang dilakukan saat dari reporternya itu atau news anchornya itu bilang ini Pak, tapi kan sedangkan FPI itu juga ada kontribusi di dunia kemanusiaan gitu kan. Terus dibilang ya memang semuanya juga ormas lain atau mungkin organisasi lain juga ada yang melakukan itu gitu, nggak cuma FPI doang. Nah, di sini yang mau gue beropini guys. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang organisasi lain atau ini lain, maaf ya sambil duduk gini ya, itu ya gue sepakat gitu. Memang banyak NGO lain pastinya dan juga organisasi lain yang melakukan hal yang sama, kebaikan yang lain gitu. Tapi di sini gue berdasarkan pengalaman gue pribadi, alhamdulillah pernah merasakan turun di lapangan gitu ya, di pasca bencana kemanusiaan gitu, pasca bencana alam. Di sini yang gue lihat justru beda gitu. FPI itu nggak bisa sekedar dibilang ya dia berbuat baik, tapi bukan berarti yang lain nggak bisa gitu. Menurut gua itu kan, menurut Pak Mahfud MD nggak apa-apa, silahkan aja, itu hak beliau kan gitu. Dan kalau gua pribadi ya, yang gua lihat itu FPI itu beda gitu. Jadi gue lihat sendiri saat itu alhamdulillah sempat turun ke Pandeglang, Banten, itu banjir bandang, terus juga pasca tsunami likuifaksi gempa bumi di Palu, Sigi dan Donggala. Itu gue lihat yang bendera yang tertancap di sana guys, itu bendera FPI gitu. Gue bukan dari FPI ya, dan gue nggak ada kepentingan sama sekali, nggak ada satupun orang FPI yang nyuruh gue ini, nggak ada. Ngapain, gue juga nggak sebodoh itu gitu untuk lakuin, cuma sekedar diminta terus gue lakuin, nggak gitu. Tapi gue mau memberitahukan apa yang gue alami, dan ini kebebasan gue sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi gue kan, kayak gitu. Dan di sini gue lihat gitu, itu bendera FPI yang tertancap di sana. Yang gue ingat banget ya, yang masih berkesan banget di gue itu waktu gue ke Palu, itu sekitar 10 hari pasca bencana guys. Itu masih tanah itu bukan cuma tanah ya, gundukan yang tinggi-tinggi banget, semeter, 2 meter, bahkan ada gundukan yang sampai 5 meter, pokoknya luar biasa. Itu campuran antara tanah, bangunan yang hancur, runtuh gitu ya, segala macam semua jadi satu. Di situ masih ada bau anyir, masih bau bangkai. Yang terparah tuh kayaknya bau bangkai mayat ya. Soalnya pas gue nyium tuh emang mental tuh jadi drop gitu, jadi down, yang kayak kita mungkin ada semangat gitu ya, ada hal yang kita harus lakukan, tapi ya lebih daripada itu kayak mikir yang aduh gila ya gitu, yang intinya masih miris, masih sedih, duka, mencekam, itu masih jadi satu gitu, masih blended. Dan di situ gue ngelihat bendera FPI kan, gue klarifikasi lah ke warga-warga gitu, ini Bu, ini emang siapa yang turun? Iya, intinya iya Mbak gitu, memang FPI yang turun gitu. Jadi di situ yang pertama turun adalah FPI dan TNI setempat gitu. Kalau TNI setempat masih make sense kan, karena memang ditempatkan di sana gitu, dan kewajiban sebagai aparat negara gitu. Dan untuk FPI di sini yang gue salut banget gitu. Jadi gue ngerasa ini bukan nggak bisa apple to apple dengan organisasi lain atau mungkin NGO lain gitu, atau mungkin ormas lain. Gue ngerasa nggak bisa apple to apple karena saat itu kondisinya mencekam banget, dan ini nggak cuma satu wilayah ya gitu. Dan kalau teman-teman coba explore di banyak berita lainnya gitu ya, dan gue rasa ini nggak banyak direkam media mainstream, atau mungkin kalau teman-teman kritis banget mau bangkitin critical thinkingnya itu lebih gitu, coba deh datengin daerah-daerah pasca bencana, coba tanya beberapa warga langsung gitu, jadi cross check langsung nih bener nggak sih gitu. Itu tuh ya it happens gitu. Jadi memang FPI itu datang nolong, termasuk yang terdepan gitu, dan di situ gue salut banget gitu, karena kondisinya mengerikan teman-teman gitu. Gue masih ingat banget juga di pinggir jalan itu ya udah ancur-ancuran semua ya gitu, udah ancur-ancuran gitu. Bahkan yang uniknya kalau di Palu itu yang gue rasa ini nggak masuk logika manusia, bener-bener gak masuk, karena
satu, yang 3 bencana itu jadi satu. Kedua, ini kisah-kisah yang diceritain sama warga langsung yang mengalami bencana, yang bikin gue tuh apa ya, ini nggak masuk logika ini mah gitu, nggak logis banget. Kayak ada satu mall gitu ya, yang itu tuh milik salah satu kayak jamaah atau ormas Islam kalau nggak salah gitu, terbesar di sana, termasuk yang ormas organisasi Islam ini itu adalah termasuk pionir di dakwah di Palu gitu ya. Itu masa bangunannya gak hancur guys, sedangkan di kiri kanannya terus juga sekitar situ itu tuh pada hancur gitu. Atau ada juga bangunan yang kiri kanannya hancur, tengahnya ada, dan sebaliknya dia hancur, yang kiri kanannya utuh. Itu tuh bisa banyak kita temuin di Palu guys gitu. Jadi itu nggak masuk akal banget, kok bisa sih bencana alam ini kayak milih-milih gitu loh. Dan gue pribadi as a muslim gitu, gue mikir ini udah Allah tentuin, gak mungkin ini tanpa plan, gak mungkin ini kebetulan. Itu kalau menurut gue gitu ya. Ya tadi balik poinnya tadi di situ, gue ngerasa dan gue berpendapat, dan ini based on my own experience gitu, FPI nggak bisa disamain kayak organisasi lain gitu. Terus juga perlu diketahui teman-teman, kita penting banget untuk melihat sesuatu tuh dari 2 arah. Kalau itu 2 pihak, kalau itu 3 pihak dari 3 arah, 4 pihak 4 arah gitu. Jadi yang gue lihat itu justru dibilang FPI itu kan kayak apa namanya,